Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Bukhari dari S1 Pariwisata KC dengan NIM 2253050118. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok di kelas, yaitu terkait pelajaran pariwisata berbasis masyarakat dengan mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat dan dosen pengampu Miss Gratia. Oke, langsung aja lanjut. Ada beberapa materi yang sudah saya pilih yang menurut saya ini materinya menarik. Yaitu yang pertama ada Strategic Tourism Planning for Communities. Yaitu salah satu konsep yang menarik adalah ada salah satu konsep yang menarik dari chapter tersebut, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Partisipasi masyarakat sendiri adalah proses melibatkan penduduk lokal, kelompok komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena memberikan peluang kepada mereka untuk memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan manfaat dari pengembangan pariwisata. Oke, selanjutnya, apa sih relevansinya terhadap pariwisata berbasis masyarakat terkait dengan chapter atau konsep tadi? Yaitu bahwa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pariwisata dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Dan ini juga dapat membantu menghindari konflik antara penduduk lokal dan pengembangan pariwisata serta mendorong pembagian manfaat yang lebih adil kepada masyarakat setempat. Dan selanjutnya, apa sih studi kasus chapter tersebut terhadap pariwisata? Oke, selanjutnya itu ada sebagai studi kasusnya kita dapat melihat contoh perencanaan pariwisata berbasis masyarakat di desa-desa di Bali, di Indonesia ya guys. Bali telah lama menjadi tujuan wisata yang populer dan pada saat yang sama menghadapi beberapa masalah terkait dengan pertumbuhan pariwisata yang cepat. Beberapa desa di Bali telah mengadopsi pendekatan pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan penduduk lokal dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Dalam beberapa desa, penduduk lokal berpartisipasi dalam pemilihan dan pelatihan pemandu lokal, menyediakan akomodasi homestay, serta menjual produk dan kerajinan tangan lokal kepada wisatawan. Melalui partisipasi tersebut, penduduk lokal dapat meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan pendapatan, dan memperoleh manfaat ekonomi langsung dari pariwisata. Selain itu juga, partisipasi masyarakat juga memungkinkan mereka untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan alam mereka, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata. Dengan melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan pariwisata, desa-desa di Bali ini dapat menjaga identitas budaya mereka, mengelola wisata secara berkelanjutan, dan mencapai pembagian manfaat yang lebih adil kepada masyarakat setempat. Dan selanjutnya ada catatan penting nih guys, oke, terkait pariwisata, terkait materi atau chapter sebelumnya tadi, yaitu penting untuk diingat bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata bukanlah solusi tunggal. Untuk semua tantangan pariwisata berbasis masyarakat diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat terintegrasi dengan baik dengan aspek-aspek lain dari perencanaan pariwisata, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dampak lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu Community Inclusive Tourism Strategy. Yaitu menurut saya konsep atau teori yang menarik adalah pada pengembangan pariwisata inklusif komunitas. Dan konsep ini sendiri menekankan
pentingnya perhatian atau pentingnya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat dalam pengembangan pariwisata, termasuk kelompok yang biasanya diabaikan ataupun terpinggirkan seperti disabilitas atau kaum-kaum minoritas. Oke, selanjutnya, apa sih relevansinya terhadap pariwisata berbasis masyarakat? Oke, bahwa pendekatan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi sosial dan juga budaya dari pariwisata dirasakan oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi, kelompok minoritas atau komunitas adat. Oke, selanjutnya, apa sih studi kasus dari chapter atau materi yang sebelumnya? Yaitu sebagai studi kasusnya saya mengambil contoh di Indonesia juga, yaitu ada pariwisata inklusif komunitas di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun beberapa daerah di sana memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang membatasi partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa komunitas di Kepulauan Maluku telah mengadopsi pendekatan pariwisata inklusif yang melibatkan penduduk lokal, termasuk marginal, dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Langkah-langkah yang diambil termasuk penyediaan pelatihan keterampilan, aksesibilitas fisik yang baik, dan pengembangan produk wisata yang dapat diakses oleh semua orang. Melalui pengembangan pariwisata inklusif komunitas, penduduk lokal di Kepulauan Maluku dapat meningkatkan ekonomi mereka dengan terlibat dalam sektor pariwisata, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan memperkuat identitas budaya mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan dengan memperdayakan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Jadi seperti itu untuk studi kasusnya. Dan selanjutnya ada catatan penting. Untuk mencapai pariwisata inklusif komunitas yang berhasil, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti kesadaran budaya, pelibatan aktif dari semua anggota masyarakat, dukungan kebijakan yang memadai, dan pendekatan yang berkelanjutan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada marketing community tourism. Jadi, kenapa saya mengambil chapter yang berikut ini? Karena menurut saya ada konsep atau teori yang menarik, yaitu pada pemasaran pariwisata komunitas. Konsep ini berkaitan dengan strategi dan pendekatan untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata yang didukung oleh masyarakat lokal dengan fokus pada pengembangan merek, pengenalan pasar, dan komunitas efektif. Oke, selanjutnya ada apa relevansinya terhadap pariwisata berbasis masyarakat? Bahwa melalui pemasaran yang tepat, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan mempromosikan daya tarik, keunikan budaya, produk, dan layanan lokal mereka sendiri kepada wisatawan, sehingga meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi dan berpartisipasi dalam pengalaman yang disediakan oleh komunitas tersebut. Oke, selanjutnya ada studi kasus dari chapter tersebut, yaitu saya di sini mengambil contoh pemasaran pariwisata komunitas di Kota Ubud, yaitu di Bali, Indonesia ya guys. Oke, Ubud itu sendiri dikenal sebagai pusat seni dan budaya Bali, dan sejumlah desa di sekitarnya telah mengembangkan inisiatif pariwisata berbasis komunitas yang kuat. Melalui pariwisata komunitas, desa-desa di Ubud mempromosikan keindahan alam, seni dan kerajinan tangan warisan budaya, serta kegiatan budaya yang terkait dengan masyarakat setempat. Komunitas lokal berpartisipasi aktif dalam pengembangan merek, pembuatan materi promosi, serta menjalin kemitraan
dengan pelaku industri pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan. Melalui pemasaran yang berhasil, komunitas di Ubud telah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pemilik dan pengelola dalam industri pariwisata. Jadi seperti itu studi kasus yang saya ambil dalam chapter berikut. Oke, selanjutnya ada catatan penting dalam chapter ini. Penting untuk diingatkan bahwa pemasaran pariwisata komunitas harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keberlanjutan serta mempertahankan integritas budaya dan lingkungan. Pendekatan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal serta strategi yang melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan pemasaran agar mereka dapat mengelola pariwisata dengan baik dan mendapatkan manfaat yang jangka panjang. Oke, kita akan lanjut ke chapter berikutnya, yaitu ada Rural Tourism Community. Kenapa saya mengambil chapter berikut? Dikarenakan menurut saya menarik pada bagian pengembangan pariwisata perdesaan. Konsep ini sendiri melibatkan penggunaan potensi alam, budaya, dan sumber daya lokal di daerah pedesaan untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Dan selanjutnya, apa sih relevansi terhadap pariwisata berbasis masyarakat? Bahwa pendekatan ini memberikan peluang bagi komunitas pedesaan untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta mendapatkan manfaat ekonomi dari sosial dari sektor pariwisata. Dan sebagai contoh studi kasus ya, saya di sini mengambil, kita sekarang beralih dari Indonesia ke luar ya, teman-teman. Di sini saya ada mengambil contoh di provinsi Tuscany, Italia. Tuscany itu sendiri terkenal dengan keindahan alamnya, perkebunan anggur, dan warisan budayanya. Di beberapa desa di Tuscany, juga masyarakat lokal telah berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata pedesaan. Melalui pengembangan pariwisata pedesaan, masyarakat lokal di desa-desa Tuscany telah membuka akomodasi berbasis rumah, mengadakan tur wisata pedesaan, dan mempromosikan produk-produk lokal seperti anggur, minyak zaitun, dan juga keju. Pendekatan ini telah memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata, meningkatkan pendapatan mereka, dan memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Selain itu juga, pengembangan pariwisata pedesaan di Tuscany juga telah memperkuat keberlanjutan lingkungan dengan mempromosikan praktik pertanian organik dan pemeliharaan alam yang berkelanjutan. Inisiatif ini membantu menjaga keaslian dan keindahan pedesaan Tuscany, sambil menarik wisatawan yang tertarik dengan pengalaman alam dan budaya yang autentik. Jadi seperti itu contoh untuk studi kasus chapter berikut. Dan selanjutnya saya memiliki catatan penting untuk chapter ini, yaitu untuk memperhatikan bahwa pengembangan pariwisata pedesaan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata harus diprioritaskan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan jangka panjang bagi komunitas pedesaan yang terlibat. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter kelima, yaitu Dealing with Crisis in Tourism Community. Jadi menurut saya salah satu yang menarik dari beberapa chapter yaitu teori yang menarik adalah manajemen krisis dalam pariwisata berbasis masyarakat. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang manajemen krisis ya guys, ya teman-teman. Oke. Sebelum masuk ke apa relevansinya, saya sini ingin menjelaskan dulu konsep ini berkaitan konsep krisis terhadap pariwisata berbasis masyarakat tadi itu berkaitan dengan persiapan dan tindakan yang diambil oleh komunitas pariwisata dalam menghadapi situasi krisis seperti bencana alam, serangan teroris, atau pandemi.
dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal ya. Dan apa sih relevansinya terhadap pariwisata berbasis masyarakat? Bahwa komunitas lokal memiliki peran kunci dalam merespon dan mengatasi krisis. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelatihan, koordinasi, dalam situasi darurat, pariwisata berbasis masyarakat dapat mengatasi tantangan dan membangun kembali sektor pariwisata secara lebih efektif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus terkait dengan chapter berikut. Sebagai studi kasus, kita dapat memperlihatkan contoh manajemen krisis dalam pariwisata berbasis masyarakat di New Orleans, Amerika Serikat. Setelah terjadi badai Katrina pada tahun 2005, New Orleans adalah tujuan wisata yang terkenal dengan musik jazz, wisata budaya, dan masakan khasnya. Setelah terkena dampak yang parah oleh badai Katrina, komunitas pariwisata New Orleans berkolaborasi dalam mengatasi krisis dan memulihkan sektor pariwisata mereka. Melalui manajemen krisis yang melibatkan partisipasi masyarakat, New Orleans mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dalam upaya pemulihan. Komunitas lokal, termasuk pelaku industri pariwisata, warga setempat, dan organisasi non-pemerintah, berperan aktif dalam memberikan dan memperbaiki tempat-tempat wisata, mempromosikan tujuan wisata yang aman dan terbuka untuk dikunjungi, serta membangun kembali infrastruktur yang sudah rusak sebelumnya. Melalui upaya kolaboratif ini, New Orleans berhasil memulihkan sektor pariwisata dan mendapatkan kembali kepercayaan wisatawan. Komunitas lokal juga terlibat dalam mengembangkan strategi pemasaran dan merevitalisasi budaya serta warisan lokal, yang menjadi faktor penting dalam pemulihan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Perlu diingatkan lagi, pentingnya manajemen krisis dalam pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk memastikan ketahanan komunitas dalam menghadapi situasi darurat, melindungi mata pencaharian dan keberlanjutan pariwisata, serta membangun kembali kepercayaan wisatawan dengan melibatkan masyarakat lokal. Respon dan pemulihan dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung kepentingan bersama. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi atau chapter yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekelas saya, teman kelompok saya, selama di kegiatan belajar mengajar pariwisata berbasis masyarakat di kelas. Menurut saya beberapa materi tadi adalah materi-materi paling menarik di antara materi yang lain, dan makanya saya di sini menjelaskan materi tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.